kembalinya masa lalu suamiku. Hari ini tiba saatnya untuk presentasi. Aku dan timku sudah bersiap untuk memenangkan tender kali ini. Ada juga tim Mas Arya bersama dengan Yuanita. Aku mempresentasikan hasil kerjaku bersama tim. Aku berusaha menarik perhatian klien. Saat presentasi, aku juga melihat ke arah Mas Arya dan Yuanita. Mereka berdua terlihat terkejut melihatku yang presentasi dengan sangat baik. Setelah aku selesai, sekarang giliran Yuanita mempresentasikan hasil kerjanya bersama tim. Setelah Yuanita selesai, sekarang saatnya lah yang mendebarkan, karena klien akan memilih siapa yang memenangkan tender kali ini. Aku benar-benar sangat deg-degan saat para klien sedang berdiskusi siapa yang akan memenangkan tender kali ini. Akhirnya, tim klien pun bersuara bahwa mereka memutuskan tim kamilah yang memenangkan tender kali ini. Sontak, tim kami pun langsung bertepuk tangan dengan meriahnya, karena kami semua senang sebab bisa memenangkan tender yang nilainya miliaran kali ini. Kami bersaing sehat, tidak ada kecurangan sama sekali. Yang kami unggulkan adalah konsep yang menarik, sehingga klien sangat yakin jika kami yang menangani iklan ini, maka penjualan mereka akan melonjak. Sedangkan tim Mas Arya terlihat sangat lesu sekali, karena kali ini mereka kalah. Setelah selesai meeting, aku dan Mas Arya bertemu. Dia mengucapkan selamat padaku, dan aku hanya mengangguk dan tersenyum padanya. Kemudian lanjut, aku pergi meninggalkan Mas Arya untuk merayakan kemenangan kami bersama tim. Jika di dunia kerja, aku dan Mas Arya adalah saingan. Jadi aku tidak ingin menunjukkan bahwa aku tunduk dengannya. Sementara di rumah, lain lagi ceritanya. Di saat aku dan teman-temanku sedang menuju restoran untuk merayakan kemenangan kami, kulihat Mas Arya dan Yuanita satu mobil. Bahkan, entah Mas Arya menyadari atau tidak, kalau aku mengetahuinya, dia membukakan pintu mobil untuk Yuanita. Benar-benar sangat mesra sekali. Aku saja, yang sudah 16 tahun menjadi istrinya, tidak pernah diperlakukan seperti itu. Perih sekali hatiku. Aku pun tak lupa memotret kegiatan Mas Arya dengan Yuanita sebagai bukti. Sahabatku Maira menyadari kegiatanku. Dia menepuk pundakku beberapa kali. Ya, aku sudah menceritakan masalahku dengannya, sehingga dia tahu bagaimana perasaanku. Untunglah, saat aku memotret Mas Arya dan Yuanita, timku yang lain tidak menyadarinya, hanya Maira sendiri. Di restoran, kami makan dengan sangat bahagia. Karena tentu, gajianku bulan depan akan mendapatkan bonus yang sangat banyak dari kantor. Di sore hari, aku saatnya pulang. Sesampainya di rumah, kudapati putra dan putriku sedang cemberut di ruang tamu. Bahkan mereka berdua dengan kompak melipat tangannya di dada. Loh, anak bunda kenapa? Kok cemberut seperti ini? Tanyaku pada Melvin dan Melissa. Gimana gak bete? Katanya ayah yang mau jemput. Tapi, ujung-ujungnya kami malah diantar sama guru. Ucap Melvin dengan nada kesalnya. Tak berapa lama kemudian Melissa menyambung lagi. Ya bunda, ayah ingkar janji. Gak tepat janji lagi. Aku benar-benar benci sama ayah. Kecewa banget. Ucap Melissa dengan bibirnya yang tetap saja masih mencucu. Ya sudah, bunda minta maaf ya. Mungkin ayah sibuk, jadi ayah lupa menjemput kalian. Maafin bunda ya. Besok biar bunda aja yang jemput kalian. Gak ayah lagi. Bunda takut kalian malah nanti pulang sendirian. Terjadi sesuatu pula. Ingat ya, besok kalau bunda belum jemput, tunggu bunda. Tapi bunda usahakan akan jemput tepat waktu. Ucapku pada anak-anak. Mendengar ucapanku itu, mereka agak lebih tenang. Mulai tersenyum lagi. Keterlaluan kamu, Mas. Apa yang kamu lakukan sehingga lupa pada anak-anak? Jika kelupaanmu ini disebabkan oleh wanita itu, ingat ya, aku tidak akan pernah memaafkanmu.
Aku pun mengajak anak-anak untuk membantu memasak. Iya, aku membiasakan mereka membantu pekerjaanku, agar mereka juga tahu bagaimana caranya memasak. Melisa sudah bisa sekedar memasak telur dan nasi goreng, sedangkan putraku sudah bisa masak sayur. Masak nasi juga dia sudah bisa. Ya, meskipun masak nasi sekarang langsung menggunakan rice cooker dengan sangat mudahnya, tapi kalau tidak diajari, anak-anak zaman sekarang tidak akan pernah tahu. Aku juga memasakkan makanan favorit mereka. Setelah selesai memasak, aku menemui ibu mertuaku. Karena saat aku pulang kerja tadi, beliau tidur. "Ibu, gimana hari ini? Senang tidak dijaga oleh Budiah?" tanya aku pada ibu mertua. "Alhamdulillah, ibu senang dan nyaman dijaga oleh Budiah. Tapi yang ibu khawatirkan anak-anakmu. Kamu tahu sendiri kan, suamimu itu sibuk. Dan kalau sudah kerja, lupa segalanya. Ibu takut anak-anakmu terlantar." Ucap ibu mertua merasa khawatir dengan cucu-cucunya. "Ibu tenang saja. Mulai besok, aku yang akan menjemput mereka." Ya, seperti yang ibu bilang tadi, Mas Arya kalau sudah kerja memang lupa segalanya. Bahkan anak sendiri pun dia lupa. "Bu, meskipun aku kerja, aku janji semuanya bisa aku handle dengan baik. Ibu tenang saja ya. Yang penting, ibu nyaman bersama Budiah. Kalau ada apa-apa, ibu langsung telepon aku ya. Gak usah telepon Mas Arya. Karena ibu tahu kan, dia pasti lama sekali kalau dimintai tolong." Ucapku lagi pada ibu mertua. Iya sih, seperti waktu itu kan, ibu jatuh dari kamar mandi saat kamu masih belanja. Arya malah bilang gak bisa ninggalin kerjaannya. Dia lebih mementingkan kerjaannya daripada ibu. Padahal waktu itu kan kamu lupa membawa teleponmu. Malah dia nyalah-nyalahin kamu ya. Memang Arya itu sudah berubah sekali, tidak seperti dulu. Iya Bu, makanya kalau ada apa-apa ibu telepon aku aja ya. Ucapku sekali lagi pada ibu mertua. Lagi-lagi malam ini Mas Arya pulang telat. Kalau biasanya aku makan menunggu Mas Arya pulang, mulai hari ini tidak lagi. Aku akan makan bersama anak dan juga ibu mertuaku. Untuk apa aku menunggu suami yang merasa tidak ditunggu oleh istrinya di rumah? Jam 9 malam, Mas Arya baru pulang. Aku yang biasanya akan cerewet ketika suamiku pulang telat, kini aku biasa saja. Tak akan lagi aku perhatian pada suamiku itu. Namun, soal kewajiban aku akan tetap melaksanakannya. Aku juga tidak bertanya lagi pada Mas Arya kenapa pulang telat. Karena aku menduga, pasti suamiku itu pulang telat gara-gara Yuanita. "Enak Mas malam ini?" tanyaku ambigu pada Mas Arya. "Enak apanya maksudmu?" tanyanya kebingungan. "Ya cuma nanya aja Mas, kenapa wajahmu terlihat panik seperti itu?" ucapku, karena memang aku melihat raut wajah Mas Arya sangat berbeda. Terlihat sangat kepanikan. "Mau makan Mas?" tanyaku lagi. "Enggak, Mas sudah makan tadi di luar." "Oh iya Mas, aku lupa. Kamu kan di luar sudah punya teman makan. Jadi tentu masakanku sudah tidak kamu lirik lagi ya." Ucapku lagi menyindir Mas Arya. "Kamu ngomong apa sih? Jangan menuduhku macam-macam. Aku tidak ada makan dengan orang lain kok di luar. Tadi aku hanya makan dengan teman-temanku saja." "Kamu jangan nuduh aku kayak gitu dong. Aku gak suka," ucap Mas Arya membela diri. "Emangnya aku ngomong apa Mas? Aku nuduh kamu apa? Aku kan cuma bilang, kamu punya teman makan di luar. Kenapa kamu terlihat panik?" Jawabku sembari menatap wajah suamiku itu. Dia terlihat semakin panik ketika aku menatapnya. Sudah jelas, pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kemudian aku berjalan menuju lemariku. Aku berniat ingin menggoda suamiku. Ku ambil baju dinasku. "Mas, kamu suka yang mana? Yang merah atau yang hitam?" tanyaku sembari menunjukkan baju itu pada Mas Arya. Namun, suamiku malah menjawab begini. "Maaf sayang, Mas capek, besok saja ya."
Mas sangat lelah hari ini. Oh iya Mas, aku lupa. Kamu kan sudah punya teman tidur di luar. Ucapku sembari menepuk jidat. Kemudian, ku kembalikan baju itu ke dalam lemari. Mendengar ucapanku, Mas Arya malah melotot ke arahku. Sepertinya dia marah. Kamu kenapa, Mas? Ekspresimu seperti itu? Kan aku cuma ngomong saja. Emangnya beneran kamu sudah punya teman tidur di luar? Tanyaku menyindir lagi Mas Arya. Sudahlah, kamu jangan ngawur kalau ngomong. Aku mau mandi, mau tidur, aku capek. Kemudian Mas Arya meninggalkanku untuk mandi. Sebenarnya aku tidak benar-benar menggoda Mas Arya. Aku hanya ingin tahu sejauh apa dia menjalin hubungan dengan wanita itu. Karena memang setahun terakhir, suamiku itu jarang sekali meminta. Kalau aku tidak menggodanya terlebih dahulu. Suamiku tidak seperti dulu. Yang tanpa aku meminta pun, dia akan mengajak lebih dulu. Tapi sekarang, sama sekali. Emosi sebenarnya. Kalau memang benar, Mas Arya sudah sejauh itu menjalin hubungan dengan wanita, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu, Mas. Setelah Mas Arya selesai dari kamar mandi, aku menanyakannya perihal dia yang lupa menjemput anak-anaknya. Mas, kenapa kamu lupa tadi jemput anak-anak? Tanyaku dengan nada ketus, karena memang aku sangat kesal. Ya ampun, maafin aku ya, aku lupa. Jawab Mas Arya dengan entengnya. Oh iya Mas, aku lupa lagi. Kalau sekarang kan, ada yang menjadi prioritasmu. Bukan kami lagi yang kamu utamakan. Iya Mas, aku lupa. Maaf ya. Bukan begitu, aku tadi memang lupa. Karena kan selama ini aku tidak pernah menjemput anak-anak. Kamu yang selalu menjemput mereka. Jadi, aku belum terbiasa. Besok biar aku saja yang jemputnya ya. Maafin aku untuk hari ini. Ucap Mas Arya. Kamu tidak perlu minta maaf sama aku, Mas. Kamu seharusnya meminta maaf pada anak-anak. Tapi kini kamu pulang telat, sehingga mereka sudah tidur. Aku tidak setuju dengan caramu, Mas. Kamu sudah melupakan anak-anakmu. Perhatianmu pun sudah tidak ada lagi untuk mereka. Di hari libur pun, tidak ada waktumu. Semuanya habis untuk pekerjaan alasannya. Kalau aku boleh tahu, Mas, memangnya di hari libur kamu masih kerja? Selama ini kan tidak pernah. Baru beberapa bulan terakhir kamu melakukannya. Kamu gak kasihan apa sama anak-anak yang sudah menunggumu, tapi kamu kecewakan berkali-kali. Kamu itu sebagai ayah tidak hanya berkewajiban menafkahi saja. Hanya memberi mereka uang, lalu selesai tugasmu sebagai ayah. Tapi masih ada tugas dan kewajibanmu yang lain, Mas. Memberi mereka perhatian dan kasih sayang. Bukan hanya memberi uang saja. Ucapku dengan tegas kepada suamiku itu. Aku tidak mau Mas Arya melupakan anaknya juga. Cukup aku saja yang dia lupakan dan dia berpaling. Asalkan anak-anaknya jangan. Mas Arya malah terdiam. Dia tidak menjawab ucapanku. Sepertinya dia mulai menyesali. Tapi, kalau orang yang sedang jatuh cinta, seperti Mas Arya, hanya akan sadar sebentar saja. Kalau sudah ketemu dengan kekasihnya lagi, pasti lupa. Mulai besok, aku saja yang menjemput anak-anak, Mas. Kalau kamu yang menjemput nanti lupa lagi. Kasihan mereka. Aku juga khawatir kalau mereka malah pulang sendiri. Untung, tadi gurunya baik, mau mengantarkan mereka sampai rumah. Karena tadi kata Melissa, sudah jam 1 dia belum dijemput juga. Makanya, gurunya yang mau mengantarkan. Sedangkan Melvin, sampai jam 3 sore, dia belum dijemput. Untung, masih ada guru yang tersisa, sehingga tahu kalau Melvin belum dijemput. Hari ini pun, dia tidak jadi latihan futsal. Melissa juga tidak les. Gegara telah dijemput, mereka sudah ngambek. Mereka juga melarang neneknya untuk menelpon aku, Mas, atau menelpon kamu. Ya, karena mereka yang sangat kesal. Apa kamu tega, Mas? Mengecewakan anak-anak terus? Apa kamu gak kasihan sama mereka? Ucapku lagi sembari menatap ke suamiku. Tapi dia berusaha mengalihkan pandangannya. Suamiku itu seperti tidak mau menatap mataku. Apa dia takut kebohongannya terbongkar? Aku berucap dalam hati,
sembari mencari tahu kebenarannya di mata Mas Arya. Iya, aku minta maaf. Sepertinya usulmu tadi bagus. Kamu saja yang menjemput anak-anak daripada mereka terlantar. Sebab aku akan lupa menjemput mereka karena kesibukanku. Sibuk bersama Yuanita maksudmu, Mas? Ucapku pada Mas Arya. Kamu apaan sih? Gak ada loh. Aku ya sibuk bekerja lah untuk kalian. Kamu jangan menuduhku macam-macam. Aku gak ada hubungan apa-apa dengan Yuanita. Kamu kenapa sih? Cuman gegara foto di Facebook itu. Malah terus mencurigaiku seperti ini. Aku, kalau dibeginiin terus, gak nyaman di rumah. Bisa-bisa aku gak betah loh di rumah. Kini Mas Arya malah meninggikan suaranya dan merasa tersinggung. Ya iyalah Mas, kamu gak betah di rumah. Karena di luar, kamu kan sudah punya tambatan hati yang lain. Wajar saja. Ucapku, kemudian aku menarik selimut, lalu menutupi seluruh tubuhku. Aku ingin menyudahi pertengkaran malam ini. Hatiku benar-benar sangat kesal. Otakku serasa mendidih menghadapi suamiku yang benar-benar tidak punya perasaan. Dengan anaknya sendiri pun, dia serasa tidak peduli lagi. Dan tidak merasa bersalah. Kenapa Mas, kamu berubah sejauh ini? Kemana Mas Arya yang dulu, yang sangat perhatian dengan keluarga? Aku berucap sendiri di dalam hatiku. Meskipun aku terlihat kuat, tapi air mataku kali ini mengalir juga. Hari demi hari berlalu, masih dengan rutinitasku, bekerja, membereskan rumah, menjemput anak-anak, mengajari anak-anak di rumah, mengajari mengaji. Semuanya aku lakukan seorang diri. Ya, kalau kalian tanya apakah suamiku sudah berubah? Tidak. Mas Arya masih tetap sama. Bahkan, dia merasa tidak memiliki beban sekarang, sebab semuanya aku kerjakan sendiri. Bahkan ibunya pun, aku yang mengurusnya. Jika ibu butuh apa-apa, semuanya aku yang memenuhinya. Yang suamiku tahu, ketika dia sudah memberikan uang, selesailah tanggung jawabnya. Padahal tidak benar sama sekali. Semakin hari, bukti perselingkuhan Mas Arya semakin banyak aku dapatkan. Mulai dari Maira yang mengirimkan foto padaku ketika dia tidak sengaja bertemu dengan Mas Arya dan Yuanita di sebuah restoran. Bukan hanya foto biasa, melainkan foto bergenggaman tangan antara Yuanita dan Mas Arya. Sedikit demi sedikit bukti itu aku kumpulkan, agar ketika menggugat Mas Arya nanti, aku bisa cepat bercerai. Ya, aku memutuskan untuk bercerai saja dengan suamiku, sebab aku tidak sanggup jika harus diselingkuhi seperti ini. Setiap hari, aku tak ada lagi bercakap dengan Mas Arya. Namun aku masih menjalankan kewajibanku sebagai istri. Meskipun soal ranjang tidak pernah ada lagi. Mas Arya pun terlihat biasa saja ketika aku tidak berbicara dengannya. Dia terlihat santai dan tidak membujukku atau menanyakan kenapa aku yang diam saja. Sepertinya cinta Mas Arya untukku sudah hilang. Entah sejak kapan, aku juga tidak tahu. Hari ini tepat 1 bulan aku bekerja. Itu artinya aku akan menerima gaji. Lumayan sekali gajiku. Aku bisa menyenangkan anak-anak dengan uangku sendiri. Tak lupa, aku mentraktir sahabatku Maira, karena dialah yang membantuku selama ini. Kami berdua pergi ke kafe favorit kami saat masih gadis dulu. Aku juga sangat kagum kepada kafe itu karena sampai sekarang masih eksis saja. Bahkan, dia bisa mengikuti perubahan zaman. Tapi moodku hari itu hancur. Dihancurkan oleh suamiku sendiri. Iya, Mas Arya ada di sana bersama Yuanita. Dia dengan tanpa malunya menggandeng selingkuhannya itu, bahkan sesekali merangkul pinggangnya. Aku yang sudah datang duluan melihat semua kelakuannya. Sepertinya Mas Arya belum menyadari. Hingga setelah dia tinggal beberapa meter saja dari mejaku, barulah dia menyadari kalau aku ada di sana. Spontan Mas Arya langsung melepaskan rangkulan pinggangnya dengan Yuanita. Sayang, Laila, Mas bisa jelasin. Ucap Mas Arya berusaha menggenggam tanganku, namun langsung aku tepis. Apalagi yang mau kamu jelasin, Mas? Semuanya sudah jelas. Apa iya kamu mau bilang kalau kamu dan Yuanita hanya teman? Sejak kapan ya? Teman laki-laki dan perempuan?
berangkulan. Seperti itu, kurasa tidak ada sih. Yang seperti itu kan hanya pasangan, Mas. Ya, seperti kamu dan Yuanita yang tidak punya malu. Kalau kalian punya malu, pasti kalian tahu kan ini tempat umum. Tidak sepantasnya kalian berbuat seperti itu. Kurasa juga kamu tak hanya berani berpegangan dan merangkul Yuanita kan, Mas? Oh, jangan-jangan kalian sudah lebih ya? Sudah berapa kali check-in ke hotel? Ucapku terus saja mencerocos, karena aku benar-benar sangat kesal. Aku usahakan air mataku ini tidak jatuh, walaupun sebenarnya hatiku sangat sakit. Melihat fotonya saja, aku sudah sangat terluka. Apalagi sekarang, aku melihatnya di depan mata. Tidak sayang, aku tidak seperti itu, ucap Mas Arya dengan sangat gugup. Sudahlah Mas, kamu akui saja hubungan kita di depan istrimu ini. Lagian kan, katanya kamu akan menceraikan dia. Sekarang pun sudah ketahuan, untuk apa ditutupi lagi? Lebih baik kamu katakan saja yang sebenarnya, kalau aku dan kamu punya hubungan spesial. Ya, kali ini wanita itu yang berucap. Tanpa ada rasa malu sedikit pun, dia mengatakannya di depan banyak orang. Suaranya pun tidak pelan, keras. Kurasa separuh dari pengunjung kafe itu mendengar ucapannya. Mendengar ucapan wanita itu rasanya aku sudah tidak tahan. Kemudian aku berdiri dan berkata pada Mas Arya, Mas, kunci cadanganmu masih ada kan? Mulai hari ini, sore ini, aku akan keluar dari rumahmu. Nanti aku tanya pada ibu. Kalau dia mau ikut aku akan mengajaknya. Tapi, kalau dia mau menunggumu pulang, aku akan menelponmu. Ayo Mairah, kita keluar dari sini. Di sini sangat panas sekali. Karena ada penghuni neraka yang turun ke bumi. Ucapku pada Mairah. Kemudian aku segera menarik tangan sahabatku itu dan segera keluar dari kafe. Wah, kamu keren banget. Aku gak nyangka Laila sahabatku yang sepertinya lemah lembut bisa berkata seperti itu. Kamu keren banget. Pasti pelakor itu kena mental deh, ucap Mairah. Sembari saja terus mengejekku. Mairah, kamu tahu kan gimana sakitnya aku? Udah deh, jangan ngejek terus. Iya, maaf. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Beneran kamu mau langsung keluar dari rumah suamimu? Tanya Mairah ketika kami sudah sampai di dalam mobil. Iya, Mai. Aku mau keluar sekarang juga. Aku tidak tahan. Aku juga tidak tega Mai meninggalkan ibu mertuaku. Kalau beliau mau ikut denganku, aku pasti mengajaknya. Meskipun sebenarnya beliau itu tanggung jawab Mas Arya. Tapi yang tahu bagaimana ibu, penyakit ibu, dan semua pantangan yang tidak boleh ibu makan hanya aku yang tahu. Mas Arya tidak mengetahuinya. Kasihan ibu, Mai. Iya, kamu benar, Laila. Kalau emang ibu mertuamu itu mau ikut sama kamu ajak juga ya. Kasihan aku. Lagian kan sudah punya pekerjaan kamu sekarang. Pasti cukuplah untuk membiayai mereka semua, termasuk anak-anakmu. Iya, Mai, kamu betul. Aku gak mungkin setega itu sama ibu mertuaku. Aku juga sudah menganggapnya sebagai ibu kandungku sendiri. Karena beliau itu sangat baik, Mai. Ucapku sembari tak terasa air mataku menetes, mengingat kebaikan ibu mertuaku yang selama ini dia berikan. Sesampainya di rumah, aku segera berkemas dan mengajak anak-anak untuk pergi. Untunglah hari ini anak-anakku libur les dan latihan futsal, jadi bisa langsung cepat pergi. Aku bilang pada anak-anak dan memberi pengertian pada mereka kalau aku dan ayahnya tidak bisa bersama lagi. Kalau Melvin sudah paham maksudku, tapi Melissa, dia sepertinya belum bisa terima. Bahkan putriku itu menangis. Aku gak mau, Bunda. Aku gak mau pergi dari rumah ayah. Kenapa sih kita harus pindah? Ucap Melissa sembari menangis. Sayang, maafkan Bunda dan ayah, sebab kami tak bisa bersama lagi. Jadi kita harus pergi. Ucapku berusaha menenangkan Melissa. Inilah yang membuatku sangat takut jika harus berpisah. Pasti anak-anaklah yang akan menjadi korban. Tapi mau bagaimana lagi? Aku juga ingin tetap waras. Aku tidak sanggup jika bertahan namun terus menangis setiap hari, menerima pengkhianatan yang suamiku lakukan. Aku juga ingin hidup normal,
tidak terus-terusan disakiti. Maafin bunda sayang. Ucapku lagi, ku peluk putriku dengan erat. Nak, Laila, ibu boleh ikut denganmu tidak? Ibu tahu, kamu sering bertengkar dengan Arya. Ibu tahu selama ini. Ibu menduga-duga bahwa Arya tidak setia lagi padamu ya. Kalau memang itu yang terjadi, ibu setuju kalian pisah. Tapi ibu mohon ibu ikut sama kamu, Laila. Ibu gak mau kalau harus tinggal sama Arya meskipun dia anak ibu. Ibu gak sanggup kehilangan cucu-cucu ibu dan juga kamu menantu ibu yang sangat baik. Mendengar ucapan ibu mertuaku, aku langsung memeluknya erat. Iya bu, kalau ibu mau ikut sama Laila boleh banget. Laila juga gak mau jauh dari ibu. Meskipun ibu statusnya mertua Laila, tapi Laila sudah menganggap ibu kandung Laila sendiri. Maafin Laila ya bu, Laila tidak bisa bertahan dengan Mas Arya. Laila gak sanggup jika harus dihianati. Tapi ibu tenang saja, ibu jangan stres ya. Ibu harus jaga kesehatan ibu dengan baik. Ucapku pada ibu mertuaku. Untunglah, darah tinggi beliau tidak kumat. Aku sangat takut sekali sebenarnya. Dengan tenang meskipun rasa sakit yang mendera di dalam hatiku, aku pergi, membawa ibu mertua dan juga anak-anakku. Untung saja, aku masih memiliki rumah orang tuaku, peninggalan almarhum kedua orang tuaku. Rumah itu memang sengaja tidak aku jual. Ya, pikirku lumayan, jika anakku sudah menikah nanti bisa tinggal di sana, terutama si Melvin karena dia lelaki. Namun sekarang, rencana itu sudah berubah. Rumah yang orang tuaku tinggalkan harus kutempati lagi dengan alasan aku dan suamiku bercerai. Melisa yang sedari tadi tidak terima, kini sudah mulai tenang. Sesampainya di rumah orang tuaku, aku segera mengajak ibu mertua dan juga anak-anakku untuk masuk. Iya, orang tuaku sudah lama meninggal. Sejak aku baru menikah, belum lama menikah dengan Mas Arya. Mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Kalau ingat semua itu, hatiku benar-benar hancur. Di sanalah kehancuran seorang anak terasa ketika ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sekaligus. Bu, kita tinggal di sini ya mulai sekarang. Melvin, Melisa, kita tinggal di sini ya. Ini rumah almarhum kakek dan nenek. Semoga kalian betah ya. Ucapku pada mereka semua. Setelah itu kami masuk, dan aku mengantarkan mereka pada kamarnya masing-masing. Rumah dengan 2 lantai itu sangat cukup untuk kami berempat. Aku juga sudah meminta bantuan Maira untuk menyarikan pengasuh, agar bisa merawat ibu mertua dan juga anak-anak selama aku bekerja. Kata Maira, besok pengasuh itu sudah akan datang dan mulai bekerja. 2 hari setelah aku pergi dari rumah Mas Arya, aku langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Kusertakan juga bukti-bukti yang aku dapatkan selama ini. Kupikir Mas Arya akan mencariku ke rumah ini, tapi ternyata tidak. Mas Arya tidak datang sama sekali. Apa dia tidak khawatir dengan ibunya? Aku pun berpikir sampai ke situ. Apa iya? Karena wanita itu Mas Arya melupakan semuanya. Anaknya, ibunya dia lupakan. Hanya demi wanita itu saja. Aku benar-benar tak habis pikir. Suamiku sangat-sangat keterlaluan. Untunglah gugatanku dikabulkan. Dan sudah ada surat panggilan untuk Mas Arya. Tapi sampai surat panggilan ketiga, Mas Arya juga tidak datang. Sepertinya memang dia sudah mantap untuk bercerai. Akhirnya, sidang perceraianku sudah ketuk palu. Aku sudah resmi berpisah dengan Mas Arya. Mas Arya sebagai seorang ayah, berkewajiban menafkahi anak-anaknya, sebesar 15 juta per bulan. Itu sudah diakumulasikan kebutuhan mereka untuk sekolah, makan, dan biaya les. Walaupun sebenarnya aku tidak berharap jika Mas Arya mau memberikannya, sebab aku yakin wanita itu sudah mengatur Mas Arya sampai ke akar-akar. Buktinya saja, dengan ibunya sendiri dia tidak peduli, mengunjungi pun tidak pernah. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk Mas Arya. Kalau anak-anaknya tidak dia pedulikan, aku masih sanggup. Tapi kalau ibunya, aku tidak tega dengan ibu mertuaku itu. Dia menangis setiap hari. Menangisi anaknya yang sangat keterlaluan.
Tapi untung aku punya anak, sehingga anak-anakku itu bisa selalu menghibur neneknya. Sejak sidang perceraianku, aku tak pernah bertemu dengan Mas Arya sekalipun. Entah ya, ketika aku mempunyai saingan dengan perusahaan Mas Arya, dia tidak ada. Padahal seharusnya dialah yang menghandle dan memimpin. Tapi kenapa ini tidak ada sama sekali? Yuanita pun sama. Tidak terasa sudah setengah tahun aku bercerai. Selama itu juga, Mas Arya tidak pernah datang ke rumah ini mengunjungi ibunya ataupun anak-anak. Apalagi nafkah, sepeser pun tidak pernah dia berikan. Aku pun ikhlas jika Mas Arya tidak mau memberikan nafkah untuk anak-anaknya, terserah dia. Toh dosa dia yang menanggung sendiri. Alhamdulillah, aku mampu memenuhi semua kebutuhan anak-anak dan juga ibu mertuaku. Kini karirku semakin bagus, meskipun usiaku sudah tidak muda lagi. Aku bersyukur, kemampuanku masih terus bisa aku kembangkan sampai sekarang. Dan aku tidak mungkin bekerja terus. Aku mulai membuka bisnis dari uang hasil kerjaku. Bisnis yang menjadi incaranku adalah membeli perkebunan. Untungnya, uang yang aku miliki cukup untuk membeli 10 hektar kebun sawit. Aku harap, setelah aku tak bisa bekerja lagi dari sana, aku bisa mendapatkan penghasilan. Namun, selama aku masih mampu bekerja, aku akan terus bekerja. Hingga nanti tiba masanya, aku tak dapat lagi bekerja. Aku harus menyiapkan masa depan untuk anak-anakku. Tidak boleh mereka merasa kesusahan, apalagi soal ekonomi. Cukuplah, mereka susah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Soal ekonomi, jangan. Pagi ini, hari Minggu, itu artinya aku libur. Aku berniat mengajak anak-anak untuk jalan-jalan. Namun baru saja kami akan keluar pintu. Pintu rumahku tiba-tiba diketuk. Aku segera membukanya. Ternyata yang datang adalah Mas Arya. Mas, kamu kesini? Tanyaku merasa agak heran. Karena memang selama 6 bulan terakhir dia tidak pernah mengunjungi kami. Tapi kenapa tiba-tiba dia datang? Ini masih pagi pula. Mas Arya, tanpa menjawab pertanyaanku terlebih dahulu, dia langsung bersujud di kaki ibunya. Maafin Arya, Bu. Arya selama ini tidak pernah berbakti pada ibu. Sudah melantarkan ibu pula. Semua ini Arya dapatkan karena Arya durhaka pada ibu. Tidak berbakti pada ibu. Maafkan Arya, Bu. Sekarang Arya sudah bangkrut. Tidak bisa bekerja lagi. Bahkan wanita yang Arya perjuangkan mengkhianati Arya, Bu. Dia yang melihat Arya sudah tidak punya apa-apa dan tidak bisa bekerja lagi, kini berpaling dengan laki-laki lain, Bu. Arya minta maaf, Bu. Ampuni Arya, Bu. Ucap Mas Arya sembari menangis dan terus saja menciumi kaki ibunya. Berdirilah, Nak. Ucap ibu mertuaku dengan sangat lembut. Ibu tahu, kamu mungkin sedang hilaf, makanya bisa melakukan hal setega ini pada ibumu sendiri. Tapi setidaknya, kamu sudah sadar dan menyadari kesalahanmu. Ibu sudah memaafkanmu, Nak. Semoga kehidupanmu setelah ini baik. Ibu juga tidak tega melihatmu susah. Tapi ibu minta maaf ya. Ibu sudah nyaman tinggal bersama cucu-cucu ibu. Tolong izinkan ibu tinggal bersama Laila. Namun, ibu doakan kamu terus kok, Nak. Semoga hidupmu bisa lebih baik. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Kalau ibu nggak mau tinggal sama aku nggak apa-apa. Lagi pula sepertinya aku juga belum sanggup menafkahi ibu sementara ini. Karena aku belum mendapatkan pekerjaan. Rumah pun sudah aku jual, Bu. Itu semua aku lakukan karena aku ditipu oleh wanita. Aku dibohongi habis-habisan oleh wanita itu, Bu. Hartaku semuanya habis. Bahkan aku dipecat karena aku nekat korupsi. Sekarang aku gak punya apa-apa. Tinggal pun aku hanya di kontrakan kecil, Bu. Maafin aku ya, Bu. Aku butuh maaf ibu. Supaya walaupun aku tidak banyak uang, tapi hidupku tenang. Laila, aku titip ibu ya. Aku minta maaf kalau gak bisa menafkahi anak-anak kita. Tapi aku janji suatu hari nanti kalau aku sudah punya uang yang cukup, aku akan menafkahi anak-anak kita. Maafin aku, Laila, ucap Mas Arya sembari terus menangis. Melihatnya seperti itu, aku tidak tega. Iya, Mas,
Aku akan menjaga ibu dan juga anak-anak kita dengan baik. Kamu tenang saja. Soal ekonomi insya Allah mereka tidak kekurangan. Yang penting, kamu berikan kasih sayangmu yang beberapa tahun ini sudah hilang untuk mereka. Sering-seringlah datang ke sini mengunjungi mereka. Hal itu aku yakin sudah membuat mereka bahagia. Ucapku pada Mas Arya. Iya, aku janji akan sering-sering datang ke sini, walaupun hanya sekedar bermain dengan mereka. Maafin ayah, Melissa, Melvin, maafin ayah, ucap Mas Arya sembari memeluk ayahnya dengan erat. Ketiganya menangis. Untunglah Melvin dan Melissa bisa memaafkan ayahnya, meskipun aku tahu mereka sangat kecewa. Sejak kejadian itu, Mas Arya seminggu sekali datang ke rumah ini untuk bermain dengan anak-anaknya. Meskipun ia tidak bisa memberikan jajanan atau sesuatu yang mahal untuk anak-anaknya, tapi Mas Arya selalu saja datang tanpa tangan kosong. Meskipun hanya sebuah es krim, dia selalu membawakan untuk anak-anaknya. Aku juga sangat bahagia melihat pemandangan ini, karena meskipun kami berpisah, setidaknya Melvin dan Melissa tidak kekurangan kasih sayang dari ayahnya, dan ibu mertuaku masih bisa sering bertemu dengan anaknya. Begitulah kisahku. Ingat ya, jangan hanya karena wanita yang membuatmu senang sesaat, kamu melupakan keluargamu.